korban racun buat kalian yang baru mampir di channel ini. Hari ini gue mau review hasil pemakaian Avoskin Retinol Series setelah 1 bulan. Jadi gue mau cerita nih, buat kalian yang baru pertama kali mau nyoba retinol, mending jangan di skip sih, biar kalian dapet informasi dari pengalaman gue. Waktu itu banyak beauty vlogger yang up video kan, mereka memperkenalkan 2 produk ini. Dan sebagian dari mereka juga bilang kalau misalkan retinol dari Avoskin ini itu minim iritasi. Makanya dari situ gue ngerasa produknya bakal aman nih, dan di situ gue juga jadi berani nyoba. Tapi gue nggak bisa nyalain siapa-siapa. Kan keputusannya gue mau pakai atau enggak itu ada di gue sendiri, bukan paksaan dari mereka semua. Yang terpenting, kalau misalkan kalian mau nyoba dari suatu produk, kalian itu harus banyak cari informasi dulu biar kalian itu nggak nyesel nantinya. Nah, disitulah kenapa gua buat video ini, biar kalian yang mau nyobain retinol pertama kali, sedikit banyaknya bisa jadi ada gambaran. Kalau dari segi packaging, untuk serumnya gue gak ada masalah. Tapi untuk tonernya, dengan tekstur yang kental kayak gini, terus dengan model tutup yang kayak gini, bikin buat nuang produknya itu agak susah. Jadi tiap kali gue mau nuang produknya itu harus sabar kayak gini kan. Nah, menurut gue itu dia kurang praktis. Kalau ini bentuknya pump atau nggak apa-apa deh dengan model tutup yang kayak gini, tapi tekstur botolnya itu yang bisa di squeeze gitu, dia bakalan lebih gampang buat ngeluarin produknya. Gitu aja sih kalau dari packagingnya. Kalau dari segi teksturnya, untuk ukuran toner ya, dia itu agak kental ya, tuh dia agak kental ketimbang toner yang biasa. Sedangkan untuk serumnya, menurut gue dia itu relatif lebih kental ketimbang serum-serum yang biasanya gue coba. Baik toner ataupun serumnya, dua-duanya ini sama-sama cepet nyerapnya, tapi agak relatif, menurut gue ya, agak relatif lengket, tapi masih bisa ditolerir sih kelengketannya itu. Kalau dari segi aromanya, ini hampir nggak ada baunya. Ada sih bau chemical gitu, tapi sedikit banget, masih bisa ditoleransi lah sama gue. Buat kalian yang baru pertama kali mau nyoba retinol, ada beberapa hal yang harus kalian tahu biar kalian itu nggak salah pakai produknya. Yang pertama, retinol itu nggak boleh dipakai sama ibu hamil atau menyusui. Jadi kalau misalkan kalian lagi hamil atau menyusui, jangan pakai retinol dulu. Yang kedua, retinol itu cuma dipakai di malam hari. Kenapa? Karena setelah kita pakai retinol, kulit kita itu jadi lebih sensitif sama cahaya. Dan oleh sebab itu juga, yang ketiga, kalian itu harus pakai sunscreen. Nah, jadi kalau kalian masih banyak alasan buat nggak pakai sunscreen, entah itu karena belum nemu sunscreen yang cocok atau kalian emang nggak suka aja pakai sunscreen, mendingan kalian jangan mulai pakai retinol. Nah, yang keempat, jangan gabungin retinol ini sama bahan aktif lainnya. Contohnya kayak AHA/BHA, itu dia nggak boleh. Atau misalkan kalau kalian udah pakai AHA/BHA atau vitamin C di skincare kalian, mending kalian pakainya itu selang-seling. Yang kelima, kalian itu harus udah kuat di basic skincare kalian. Kalian juga udah tahu dan udah punya produk andalan kalian untuk ngatasin semisal kalian iritasi. Experience gue waktu pertama kali nyobain 2 produk ini itu penuh trial dan error. Ditambah mindset gue yang ngira 2 produk ini minim iritasi, makanya gue pikir bakal aman-aman aja kan. Jadinya gue gabung serum sama tonernya itu gue coba berbarengan, ditambah gue pakainya setiap malam. Nah, sebenarnya bukan tanpa dasar gue berani nyoba pakai setiap hari gitu. Sebelumnya gue nyoba tonernya dari Avoskin yang Refining Series, itu langsung berasa kan cekak-cekit. Jadi di situ gue mikir, oh nih toner harus dipakai ada jedanya nih gitu. Nah, kalau yang ini tuh enggak, dia nggak ada panas, terus dia juga nggak cekak-cekit, dia nggak berasa gatel, nggak berasa kering. Jadinya gue berani gitu buat pakai ini berturut-turut. Tapi setelah beberapa hari berikutnya, kulit gue malah iritasi parah. Di situ berasa kering, terus langsung kayak muncul tekstur gitu, terutama di bagian pipis ini, nih sama di sini, yang menonjol ini ya pokoknya, itu berasa kayak ada luka gitu. Semua produk yang gue pakai setelah nyobain ini tuh malah jadi perih semua. Nah,
di situ bisa mendingannya ketika gue kompres pakai tonernya dari Thayers. Nah, semenjak kejadian itu gue dari situ mulai nih pakainya itu sehari pakai, sehari enggak. Dan alhamdulillahnya tekstur itu jadi makin lebih baik, perihnya juga udah makin hilang, sama bagian yang keringnya itu juga udah berubah jadi moist. Jadi saran gue kalau kalian baru banget pertama nyoba retinol, mending pertama nih kalau kalian punya dua produk ini, kalian pakai dulu tonernya. Kalau kalian udah pastiin aman, baru kalian coba serumnya. Jangan dua ini kalian gabung jadi satu sekaligus gitu. Terus cara pakainya juga mendingan kalian jeda, sehari pakai, sehari enggak, sehari lagi pakai, kayak gitu aja. Menurut gue itu bakal lebih aman buat kalian yang baru pertama kali nyoba retinol. Nah, abis ini gue unjukin ya foto dari hari ke hari saat gue nyobain produk ini. Awal gue nyoba produknya itu tanggal 31 Mei. Itu kondisinya kayak ada jerawat hormonal yang mau numbuh gitu. Terus di foto pertama, itu hari ketiga gue pakai produknya. Jerawatnya itu langsung muncul, terus kayak langsung mateng. Foto kedua itu hari ketujuh, jerawat gue masih standby, tapi kulit gue kelihatan kayak lebih cerah, lebih moist juga berasanya. Itu kondisi terbaik sebelum akhirnya iritasi kayak di foto ketiga atau hari ke-12 gue pakai produknya. Kelihatan di situ lebih kusam, terus kayak kering, tapi di sini kelihatan jerawatnya itu jadi mulai kering. Dan terakhir foto keempat itu hari ke-30 gue pakai produknya. Alhamdulillah itu udah membaik tekstur kulitnya, berasa lebih cerah, lebih moist, bouncy gimana gitu, dan bekas jerawatnya juga mulai memudar walaupun belum hilang sepenuhnya. Menurut gue setelah pemakaian 30 hari, efek yang gue rasain banget itu kulit gue jadi terlembabkan, kayak lebih kenyal, terus berasa lebih cerah juga. Kalau misalkan untuk jerawat, menurut gue ini agak lambat sih efeknya. Dan kalau buat komedo juga dia kurang bisa ngilangin. Sama fungsi pentingnya itu kan sebenarnya kayak buat fine line sama ngilangin freckles gitu. Nah, menurut gue belum kelihatan efeknya sih kalau misalkan di permasalahan fine line sama freckles tadi. Jadi apakah gue akan repurchase ini kalau misalkan habis? Jawabannya adalah enggak. Karena gue mau nyoba dari produk lain yang bahan aktifnya retinol juga supaya bisa jadi ada pembanding. Oke, segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bertemu di video berikutnya dan semoga bisa nambah informasi buat kalian juga. I'll see you on my next one. Assalamualaikum.